Halo teman-teman, selamat pagi. Balik dengan gua Om Ardi Gendut. Teman-teman, masih banyak yang nanya nih mengenai blokiran ya. Kemarin gue juga sempat WA sama teman kita ya tentang blokiran, cara ngelepasnya, cara ini, cara itu. Nah, ternyata gue bakal ngasih konten lagi nih mengenai blokiran secara lebih detail lagi ya. Blokiran ketika pencairan namanya. Jadi blokiran tuh macam-macam teman-teman ya. Blokiran tabungan teman-teman ketika cair kredit. Ada yang diblokir hanya angsurannya, misalkan gini, kewajibannya diblokir 1 kali angsurannya doang. Ada juga diblokir 2 kali angsurannya aja. Tapi ada juga yang plus saldo minimalnya. Misalkan saldo minimal tabungan itu 500.000 misalkan. Nah, ini diblokir 1 kali angsuran plus 500.000 atau 2 kali angsuran plus 500.000. Jadi ada produk-produk tertentu di bank itu yang mengharuskan saldo minimal berapa sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nih kalau ke bank buka tabungan itu tanya ke CS-nya, Mbak, saldo minimal berapa sih? Karena apa? Karena kalau teman-teman di bawah saldo minimal ada dendanya, ada biaya saldo minimal. Nah, makanya tanyain ke CS-nya. Biar apa ya, lumayan lah kalau misalkan dendanya 10.000 kan lumayan mengurangi 10.000 tiap bulan kan ya enggak? Itu buat pengetahuan baru teman-teman juga ya, ada saldo minimal. Nah, makanya pemblokiran juga seperti itu. Nggak cuma 2 kali angsuran biasanya ataupun 1 kali angsuran, tapi plus saldo minimal produk bank itu, tabungan itu 500.000 atau 1 juta tergantung banknya, tergantung produknya ya. Teman-teman bisa tanya sendiri. Nah, gue sendiri sebenarnya paling menganut sistem yang jangan banyak blokir kalau gue sendiri ya. Gue kalau semangat gini ya, bagi gue 1 kali blokiran itu cukup. Karena apa? Blokiran itu sebenarnya digunakan untuk angsuran terakhir atau jaga-jaga kalau ada apa-apa. Ya, apa gunanya kalau buat angsuran terakhir dong menurut gue sebenarnya ya. Karena apa? Tuh nanti kalau teman-teman ada something juga itu kepake. Nah, makanya gue sendiri menganut sistem yang jangan banyak blokir. Karena apa? Kalau memang teman-teman menggunakannya betul, itu lumayan loh blokiran itu sebenarnya. Kalau 2 kali atau 3 kali ada yang makan 10%, ngapain? Kecuali memang sistem kreditnya memblokir gede. Contohnya kredit ke kontraktor, kredit ke apa, itu pokoknya blokiran tabungannya ya buat termin nanti masuk. Tapi kalau buat ngangsur itu sebenarnya kalau misalkan gini, nasabah atau debitur peminjam lagi keadaan kolaps, mau blokiran 10 kali pun tetap aja macet kan ya nggak sih kalau bagi gua ya. Makanya 1 aja cukup lah, maksimal tuh 2 tuh udah gedean gua ya, kalau gua nganut sistem itu. Nah, jadi bahkan ada bank yang ketika teman-teman susah nih, lagi ada musibah, lagi sakit, nggak bisa store, itu kan harusnya pakai blokiran ya. Bahkan ada bank yang nggak bisa kepake tuh blokirannya, betul-betul hanya digunakan angsuran terakhir. Ada seperti itu, ada. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak ketemu juga ya. Karena menurutku memberatkan. Buat apa diblokir tapi nggak kepake di tengah-tengah jalan? Artinya nggak kepake gini teman-teman ya, kita nggak ngerti usaha teman-teman sepanjang jalan seperti apa. Kadang-kadang ya gue juga nggak pungkiri bahwa di tengah-tengah jalan, Pak lagi kesulitan nih Pak, saya di luar kota nih, saya lagi luar negeri nih Pak, bisa nggak pakai dana itu dulu? Itu masih memungkinkan sebenarnya teman-teman ya. Jadi fungsinya sebenarnya itu buat angsuran terakhir atau buat jaga-jaga kalau teman-teman memang lagi susah. Nah, makanya diblokirlah dana tersebut. Nah, kadang-kadang waktu pencairan kredit juga diblokirnya memang agak gedean sedikit. Misalkan gini, 2 kali angsuran iya, saldo minimal iya, tapi juga diblokir juga buat asuransi sama notaris ya, diblokir dulu. Kenapa? Takutnya teman-teman ngambil gede buat notaris, asuransi nggak kebayar kan gitu. Diblokir dulu, asuransi notaris sudah dibayar dan biaya-biaya lainnya terkait kredit dibayar, baru dilepas blokirannya. Yang disisain cuma 2, blokiran sama saldo minimal, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman kalau blokiran, saldo blokir itu tidak bisa terlihat di ATM, tidak bisa ya. Saldo blokiran tuh setahu gue hanya bisa terlihat di mobile banking. Jadi teman-teman kalau kredit di bank manapun coba tanyain mobile bankingnya ada nggak. Biar apa? Teman-teman tuh ngecek saldo blokirannya, di situ ada saldonya lengkap. Ya. Jadi misalkan di ATM tuh cuma 1 juta, ketika teman-teman buka mobile banking itu bisa 3 juta, bisa 4 juta lebih karena ada blokiran di situ. Biar teman-teman ngecek juga ini udah kedebet atau belum kan bulan itu. Misalkan dananya udah ada, teman-teman udah setor, kok akhir bulan belum kedebet-debet ya. Karena video gue sebelumnya mengenai pendebetan itu bermasalah juga, jangan sampai terjadi teman-teman ya. Ada hal yang nih di luar pembahasan blokirannya, ada beberapa hal yang menyebabkan tidak terdebet. Yang pertama adalah rekening tabungan sama peminjam teman-teman tidak terhubung. Itu yang gue wanti-wanti hati-hati. Kenapa?
Kalau pinjaman sama tabungan teman-teman buat nyetor angsuran tidak terhubung, ketika jatuh tempo akhir bulan itu nggak kedebet, itu teman-teman dipastikan bermasalah kreditnya. Call 2, nunggak. Kalau tidak terhubung. Nah, lain ceritanya, kalau terhubung, duitnya ada, terus pinjaman sama rekening pinjaman sama tabungan terhubung, tapi settingan di legalnya adminnya salah sehingga tidak terdebat, itu beda cerita. Itu teman-teman nggak menunggak ya. Yang penting itu adalah terhubung ya. Kalau terhubung settingan salah, itu nggak menunggak. Karena apa? Dia nggak kedebet aja tapi nggak menunggak. Nah, yang jadi masalah adalah kalau tidak terhubung. Dan yang jadi setor, teman-teman collectability 2 ya. Misalnya suatu saat teman-teman ngajukan leasing beli motor atau apa, itu tanya, kok baru udah nunggak, kok baru dikasih kredit, misalkan seperti itu. Biasanya hal-hal yang tidak terdebat tuh biasanya awal-awal teman-teman nyicil, makanya kadang-kadang banyak errornya, lupa. Nah, ketawanya nanti setelah setelah berjalan kreditnya. Nah, apabila teman-teman ngajuin motor ternyata teman-teman tercatat menunggak, kan rugi juga kan teman-teman, ya enggak? Artinya wah, ini kok baru dikasih kredit udah nunggak kan, padahal memang banknya yang salah, misalnya tidak menghubungkan antara tabungan sama pinjaman. Solusinya teman-teman minta keterangan dari banknya bahwa memang ada kesalahan teknis. Bisa aja sih seperti itu, nggak susah sih, sepanjang teman-teman juga bukan salah di teman-teman, ya nggak. Dan banknya juga harus ngeluarin suratnya kalau bisa, kalau memang diperlukan seperti itu. Nah, baik lagi ke blokiran. Jadi memang tidak terlihat di ATM, hanya terlihat di mobile banking. Oke. Terus kemudian kalau nih dan banyak nih masih banyak yang nanya ya, Om, itu blokiran sebenarnya dicopotnya kapan sih? Dicopotnya itu setelah teman-teman lunas kreditnya, teman-teman. Jadi blokiran itu akan dibuka setelah teman-teman lunas kreditnya. Makanya gue bilang pas mau lunas berapa kali angsuran, cek di mobile banking aja, ceknya, jangan di ATM. Nggak kelihatan kan duitnya. Ya cukup nggak buat angsuran terakhir? Atau dua kali angsuran terakhir, cukup nggak? Sehingga teman-teman pasarannya nggak terlalu rugi banget. Kalau bisa sih blokiran itu dipakai buat angsuran terakhir aja ya. Itu kapan dibukanya? Setelah lunas. Apa kok otomatis Om pembukaan blokirannya? Gue nggak tahu sistem di bank ya, tapi kalau beberapa bank sih nggak otomatis, karena pembukaan blokiran buat dana mengendap selama kredit, baik pemasangan blokiran maupun pencabutan blokiran itu dilakukan secara manual. Tidak ada yang otomatis, tahu gue ya. Paling teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah mengingatkan mantri teman-teman, biar apa, ini tolong udah lunas, minta dibuka blokirnya ya. Ini juga gua kasih tahu biar teman-teman juga, kok nggak dibuka-buka ya, kan lumayan, misalkan ada 4 juta di situ kan lumayan loh ya, misalkan seperti itu. Jadi saling ngetin aja. Jadi menurut gue sih nggak ada yang otomatis blokiran, karena pemblokiran, pemasangan dan pembukaan blokiran itu suatu hal yang kritikal ya bagi bank ya. Artinya memasang blokiran itu harus ada alasan, melepas blokiran juga harus ada alasan, dan biasanya diketahui oleh pemimpin mereka ya. Artinya kalau diketahui oleh pemimpin mereka biasanya mantrinya mungkin ngasih memo kah, ngasih surat kah ke pemimpinnya bahwa sudah lunas agar dibukakan blokirnya. Jadi nggak segampang itu juga buka blokir ya, karena masang dengan mencopot blokiran itu hal yang kritikal ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman saling ingetin biar sama-sama enak ya, nggak sama curiga duitnya jangan kepake mantrinya kan, enggak ya. Ya itu aja ya mengenai blokiran ya. Semoga menjadi pencerahan lagi. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.